Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Hari ini ada apa saja, Pak? Ya, Dika dan juga pemirsa, berita utama hari ini mengenai persiapan calon jamaah haji kloter 5. Ada pula wacana sekolah 1 hari penuh di Indonesia. Iya, selain itu kami juga akan berbincang bersama seorang disabilitas produktif yang berkreasi melalui rumah Barbie. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Calon jamaah haji mulai berdatangan di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi. Mereka akan mempersiapkan diri sebelum keesokan harinya berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, dalam persiapannya ini, mereka akan terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang tentang kesehatan, administrasi, serta uang saku yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur kembali dipadati oleh para calon jamaah haji. Di sini mereka mendengarkan arahan dari penyelenggara, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian uang saku dan juga pemberian berbagai dokumen sebagai identitas mereka selama berada di Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan calon jamaah haji. Dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui apakah calon jamaah haji layak untuk diberangkatkan atau tidak. Pada 2 hari pertama pelaksanaan keberangkatan ibadah haji, setidaknya 5 orang calon jamaah haji gagal diberangkatkan terkait dengan kesehatan fisik mereka. Kesehatan nanti dicek kembali, kita ada pelayanan 1 atap, one top service namanya. Di Asrama Haji Pondok Gede, di berbagai instansi pemerintah. Di antaranya, pertama mereka datang akan dicek kesehatan mereka untuk terakhir kali. Dan diidentifikasi bagi mereka yang usia lansia 60 tahun ke atas, kemudian ada riwayat penyakit, maka diberikan gelang warna merah. Kalau mereka 60 tahun ke atas, kemudian mereka tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan, maka gelangnya warna hijau. Tapi 60 tahun ke bawah, tapi ada riwayat penyakit, itu kan harus diantisipasi juga oleh petugas kesehatan, maka mereka diberikan gelang warna kuning. Nah, kalau tidak ada penyakit, di bawah 60 tahun maka tidak perlu pakai gelang yang berwarna. Salah satu calon jamaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini adalah Iniarsi. Calon jamaah haji asal Banten yang berusia 87 tahun ini mengaku bisa berangkat haji setelah menabung selama 5 tahun. Dengan semangat, ia menceritakan pesan serta harapan dan doanya selama menjalankan ibadah. Pengen ibadah saya, karena cuti, nabung saya, 5 tahun. Apa doa? Biar sehat walafiat saya, biar saya kuat jalan, kaki saya dengkul saya sakit, saya biar kuat jalan, biar sehat walafiat saya. Pengen ibadah bersama-sama, minta sama Allah, Tuhan yang kuasa. Saya ibadah sama teman-teman kami, biar teman kami pada baik semuanya. Tahun ini, Asrama Haji Pondok Gede memberangkatkan 46 kloter yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Banten dan berlangsung sampai tanggal 4 September 2016 mendatang. Aprisani Angelin, Galang Adiputra, Daai TV. Ya, baik, kita ke informasi lain. Dika dan juga pemirsa, apakah kamu juga pernah mendengar nih ada wacana atau kabar yang katanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang akan mengeluarkan wacana full day school atau sekolah 1 hari penuh? Nah, ya sih betul. Udah dengar juga. Nah, ini menurut Bapak Menteri, wacana ini dapat meminimalisir pergaulan bebas, memaksimalkan belajar dan masih banyak lagi. Namun sebenarnya bagaimana wacana full day school ini ya berlaku ya, dan ini liputan untuk Anda. Wacana full day school atau sekolah sehari penuh yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendi, mengundang berbagai reaksi. Dalam konsep ini, waktu anak di sekolah akan ditambah. Hal ini dengan tujuan agar siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mendapat pendidikan karakter serta pengetahuan umum di sekolah. Selain itu, melalui wacana full day school ini dapat meminimalisir hal negatif dalam pergaulan anak-anak. Dalam wacana full day school ini, anak tak hanya sekedar akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas semata, namun akan diberikan pembekalan karakter melalui ekstrakurikuler.
Jadi sebetulnya ini adalah kegiatan tambahan, kegiatan co-kurikuler di sekolah. Bahwa ada berbagai macam reasoning, termasuk nanti anaknya bisa jemput, bapaknya, orang tuanya bisa jemput, itu kan ilustrasi aja. Dan saya sebetulnya kemarin saya ingin sekolah itu menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Gitu. Setelah rumahnya sendiri, itu rumahnya adalah sekolah. Jangan swalayan, jangan nol menjadi rumah kedua mereka. Ini dasar kita begitu. Pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Yustia Suntari, menyatakan bahwa sistem full day school kurang cocok diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Karena kalau kita lihat di Finlandia atau negara-negara maju lainnya juga yang menerapkan full day school dengan baik itu akhirnya berdampak sangat baik juga terhadap pertumbuhan anak. Akan tetapi kalau untuk di Indonesia, saya rasa ada beberapa hal yang itu perlu kemudian dikaji lebih lanjut. Misalnya apa yang terjadi SD-SD yang terjadi di Jakarta itu sangat jauh sekali dengan SD-SD di daerah 3T gitu ya. Daerah-daerah terjauh, daerah-daerah terluar, daerah-daerah terpencil gitu ya. Sehingga disparitas ini perlu akhirnya tadi dilakukan kajian ulang kalau itu mau diterapkan se-Indonesia. Tak hanya itu, jika wacana ini benar-benar direalisasikan, perlu kajian ulang dan pertimbangan yang matang. Tak hanya soal sarana dan prasarana, namun juga dari sisi gizi serta kesiapan sekolah. Kalau kita lihat, sebenarnya seorang anak itu konsentrasinya kan hanya 10 menit ya. 10 menit konsentrasi, maka akhirnya seorang guru ataupun pendidik itu harus betul-betul kreatif sekali sehingga pembelajaran itu tetap menyenangkan bagi anak gitu ya. Albert Indrawan, Kerdin Askolani, The ITV. Ya, beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan gagasan untuk memberlakukan program bersekolah 1 hari penuh atau full day school. Ya, ide ini mendapat berbagai tanggapan baik dari kalangan pendidikan maupun masyarakat. Wacana mengenai kebijakan tersebut pun kemudian dicabut untuk dikaji lebih dalam. Kebijakan sekolah seharian penuh atau full day school yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menuai berbagai respon dari masyarakat. Menurut pengamat pendidikan Yustia Suntari Wacana, ada baiknya kebijakan ini dikaji ulang karena Indonesia masih belum siap dengan kebijakan seperti ini. Pendidikan karakter seperti yang digaungkan pada full day school sebenarnya sudah ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 yang saat ini tengah berjalan. Pendidikan karakter anak tak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, namun orang tua dan masyarakat juga memiliki andil penting dalam mendukung perkembangan anak usia sekolah. Apa yang Pak Menteri katakan itu bagus gitu ya, karena kalau kita lihat di Finlandia atau negara-negara maju lainnya juga yang menerapkan full day school dengan baik itu akhirnya berdampak sangat baik juga terhadap pertumbuhan anak. Akan tetapi kalau untuk di Indonesia, saya rasa ada beberapa hal yang itu perlu kemudian dikaji lebih lanjut. Ya. Mengingatkan kembali peran keluarga, peran masyarakat, peran sekolah sendiri untuk bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Mari kita sama-sama kemudian mengantarkan anak untuk mendapatkan tadi keterampilan dan juga karakter Indonesia yang memang baik. Berbagai kebijakan mengenai wacana kebijakan sekolah seharian atau full day school pun bermunculan di tengah masyarakat. Saya mendukung karena kita bisa melihat kalau di Jakarta ini kita susah sekali ingin melakukan aktivitas gitu, dan anak ini lebih aman dalam koridor sekolah. Nah, kalau saya secara pribadi melihat sebagai orang tua yang baru punya anak yang baru masuk sekolah, saya kurang setuju. Yang pertama, kenapa kurang setuju? Kita harus melihat bagaimana kemampuan dan kemudian kondisi anak kita. Karena jujur aja, saya kalau melihat anak saya pulang sekolah ini kelihatan capek banget gitu ya. Karena kalau menurut saya tentang penerapan full day school ini tidak hanya melihat bagaimana kondisi kesiapan si anak, tapi orang tua juga, sarana prasarana juga,
Kemudian bagaimana sektor-sektor lain yang mendukung keberhasilan program ini. Wacana yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai full day school kemudian dibatalkan untuk kemudian dikaji ulang dengan memperhatikan berbagai aspek. Albert Indrawan, Herdin Askolani, Dai TV Jakarta. Jason, Ya. ini kita beralih ke informasi lain ya. Apa yang terlintas dalam benak kamu sewaktu mendengar kata Gunung Sinabung? Kalau saya ada 2 kata nih. Yang pertama erupsi, yang kedua pengungsian. Nah, memang sih itu yang jadi yang tergambar ya saat kita mendengar kata Sinabung. Tapi ternyata sebenarnya Gunung Sinabung dulunya memiliki pesona yang luar biasa cantik dan menyimpan banyak cerita. Seperti apa Sinabung dari masa ke masa? Berikut liputannya. Gunung yang memiliki tinggi 2.460 meter ini kini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menantang. Tak hanya itu, tanah Gunung Sinabung ini terkenal memiliki unsur mineral yang tepat untuk bercocok tanam dengan kualitas yang tinggi. Jadi Pak, sebenarnya Gunung Sinabung ini sejarahnya tuh terbentuknya itu bagaimana sih? Sebetulnya gunung-gunung api di Indonesia umumnya sama ya, terbentuknya akibat dari zona subduksi sebetulnya. Ya, setelah terbentuk kemudian kita klasifikasikan menjadi jenis tipe A, B, C. Untuk tipe A ini adalah gunung yang kita klasifikasikan track recordnya atau sejarah letusannya sejak 1600 ke sini ada sejarah letusannya. Nah, ini makanya kita klasifikasikan ada 127 gunung api di Indonesia. Pada tahun 2010, Gunung Sinabung mulai menunjukkan aktivitasnya dengan terus mengeluarkan asap dan abu vulkanik. Gunung yang semula tertidur mendadak berubah dengan status awas. 12.000 warga yang tinggal di sekitar gunung pun harus dievakuasi. Pada tahun 2013, Gunung Sinabung meletus kembali. Pada letusan ini, tak hanya menyemburkan abu vulkanik, namun juga awan panas. Selama tahun 2013, status gunung pun berubah-ubah karena aktivitas tak berhenti dan kondisinya yang fluktuatif. Akhirnya di penghujung Januari 2014, Gunung Sinabung pun mulai stabil dan para pengungsi dapat kembali beraktivitas. Setelah kondisi Gunung Sinabung yang tak menentu ini, akhirnya pada minggu terakhir Januari 2014, Gunung Sinabung akhirnya mulai stabil dan para pengungsi pun mulai dapat kembali. Walaupun demikian, 14 orang ditemukan tewas akibat musibah ini. Kalau perubahan di sekitar di puncak itu ya mungkin udah sekitar 90% udah berubah ya dari sebelum dari waktu 2010 udah ada banyak perubahan. Nah, kita melihat pada 2012 atau 2010 sebelum 2013 itu tidak ada yang namanya kubah lava. Nah, sekarang itu udah menumpuk sangat banyak di atas puncak itu. Gunung Sinabung adalah bagian dalam kehidupan. Erupsinya bukan bencana, melainkan aktivitas alam yang wajar. Memberi ruang bagi Sinabung untuk membentuk karakter adalah memberi ruang bagi kita sendiri untuk tetap hidup dalam kondisi seimbang. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, keterbatasan fisik yang dialami oleh Ahmad Faury ternyata tidak membuatnya patah semangat dan menyerah pada keadaan. Putra bungsu dari keluarga nelayan ini pantang menyerah untuk menuntut ilmu dan hingga akhirnya berhasil menjadi salah seorang kandidat doktor hukum pidana Islam dan dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Iya, tidak berhenti sampai di situ. Ahmad Faury juga menjadi motivator dan menginspirasi para penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk terus mengembangkan rasa percaya diri dalam meraih cita-cita. Seperti apa sosoknya? Berikut selengkapnya. Meski dalam kondisi fisik terbatas, tak membuat Ahmad Faury menyerah. Ia berhasil membuktikan kepada semua orang bahwa kondisi tangan dan kaki yang tidak sempurna bukanlah hambatan untuk meraih pendidikan tinggi. Sejak kecil, Faury menjadi murid berprestasi di sekolahnya. Ia menjadi kandidat doktor hukum pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Karena saya merasa saya belum bermanfaat untuk umat, sehingga ketika saya mendedikasikan diri saya untuk terus menuntut ilmu, terus berkarya, mencoba untuk berkreasi, mencoba untuk menulis, itu mudah-mudahan dari setiap yang saya buat atau saya perbuat itu bisa bermanfaat buat umat. Di universitas ini pula, Faury mengemban tugas sebagai dosen hukum pidana.
Ia menularkan semangatnya kepada seluruh peserta didik. Salah satunya ialah Arif Irama. Saya sendiri ya melihat sesosok Bapak Ahmad Faury itu, dia adalah seorang dosen yang sangat luar biasa sekali. Kenapa seperti itu? Karena dengan fisiknya yang seperti itu, dia mampu menjadi dosen yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Apalagi dia banyak kali kesibukannya dan banyak sekali kesibukannya kesana kemari, mungkin sebagai seorang motivator dan juga dan sebagai dosen dia menjadi dosen yang sangat menginspirasi terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Inspirasi hidupnya ini juga dibagikan kepada masyarakat luas melalui aktivitasnya sebagai seorang motivator. Keterbatasan yang ia miliki bahkan kerap menjadi topik perbincangan menarik dalam setiap sesi motivasi, yang membuktikan bahwa ketidaksempurnaan fisik bukanlah merupakan alasan untuk berhenti berkarya. Semangatnya inilah yang tentu tidak hanya menginspirasi rekan-rekan penyandang disabilitas, namun juga masyarakat non-disabilitas. Tim Liputan, The ITV. Ya, ini sebagai satu contoh bahwa keterbatasan tidak membatasi orang untuk berkarya ya. Iya. Seperti tamu kita hari ini yang tetap walaupun penyandang disabilitas tetap bisa berkarya lewat rumah Barbie yang cantik. Namun kita akan berbincang dengan beliau setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan saya akan bertanya sama Dika. Ini Dika kan sudah generasi tahun 80-an 90-an ya. Aku mau tanya dulu, kamu waktu kecil suka main boneka Barbie nggak? Suka banget, bahkan punya aksesorisnya lengkap, ada bajunya, ada rumah-rumahannya. Nah itu cuma kadang-kadang ya susah banget untuk cari rumah Barbie-nya dulu. Iya, apalagi dan harganya mahal banget. Nah itu, kalau misalnya kita lihat di pengrajin-pengrajin itu kan boneka Barbie, rumah Barbie-nya itu bahkan bisa seukuran rumah manusia loh. Betul. Ada yang seperti itu. Nah di segmen kali ini sudah hadir bersama kami seorang pengrajin rumah Barbie, yaitu Bapak Rocky Kastanya. Dan kita akan ulik lebih dalam nih bagaimana usaha kerajinan rumah Barbie ini akhirnya bisa masuk ke pasar Indonesia dan dinikmati oleh anak-anak di Indonesia pencinta boneka khususnya. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Berbagai tipe rumah Barbie terlahir di sini. Super klasik hingga Villa Gloria. 3 dari 7 tipe rumah cantik dan unik ini tercipta dari seorang penyandang disabilitas bernama Rocky Kastanya. Dibantu 6 pekerja, bongkahan kayu yang sudah dipipikan ini dikreasikan menjadi rumah Barbie, lengkap dengan segala pernak-pernik interiornya. Setiap bulannya, Rocky mampu menghasilkan puluhan rumah Barbie dengan berbagai ukuran yang dibanderol Rp350.000 hingga Rp2 juta. Pria parubaya ini pun mampu mengantongi omset 7 hingga 10 juta rupiah per bulan. Nuansa natural dengan buatan tangan sendiri menjadi nilai yang selalu dipegang Rocky dalam merakit setiap rumah Barbie. Karena baginya, kesenian yang terukir ini adalah pesan yang juga ingin disampaikan kepada pembeli. Ya, Rocky selalu memperhatikan nilai estetik dan keamanan bagi para pelanggannya. Mulai dari desain yang dirancang dengan cantik, hingga permukaan material yang diperhalus agar aman bagi anak-anak. Tak lupa, Rocky memulas warna-warna cantik yang memikat hati penggemar mainan Barbie. Cantik ya, jadi pengen main Barbie lagi deh. Masih berniat untuk beli nggak tuh? Banget, tetap aja pengen beli karena kan memang cantiknya nggak lekang oleh waktu ya. Betul sekali. Kita langsung tanya aja ya ke narasumbernya. Siapa sih Pak Rocky Kastanya ini sebenarnya ya? Oke, selamat pagi Pak Rocky. Selamat pagi Pak Rocky. Selamat pagi. Sehat ya Pak hari ini ya. Iya Pak Rocky, mau tanya itu tadi kita sudah lihat tayangannya Pak Rocky ini ternyata sudah cukup lama membuka usaha rumah Barbie. Sebenarnya apa sih Pak yang menginspirasi atau ide awalnya ya Dika ya? Akhirnya Bapak ini kepikiran untuk bikin usaha rumah Barbie Pak? Sebenarnya boneka itu kan mainan paling tua yang masih bertahan sampai saat ini. Nah dari nenek-nenek kita sampai nenek-neneknya lagi dulu kan mainnya juga boneka terus kan. Nah saya tuh terpikir waktu itu lihat orang anak-anak ya terutama mereka tuh selalu berimajinasi sama bonekanya sampai dibuatkan baju-bajunya, terus furniture-furniturannya gitu kan. Tapi rumahnya belum ada gitu, ya kan. Wadahnya belum ada gitu. Nah, terpikir oleh saya untuk membuat rumahnya jadi komplit gitu dia
berimajinasinya jadi komplit gitu. Betul. Tadi kalau Seperti dilihat ada rumahnya, ada pernak-pernik lainnya, ada furniture-nya betul. juga. Nah, ini sebelum berbicara lebih jauh lagi apa saja sih yang dibuat oleh Pak Rocky, sebenarnya saat itu idenya kan memang dari imajinasi anak-anak, tapi pengerjaannya seperti apa? Apa memang khusus belajar dari siapa atau memang secara otodidak akhirnya membuat sendiri? Enggak juga. Jadi ceritanya waktu itu saya pernah tinggal di sebuah asrama lah. Asrama di khusus untuk orang-orang kursi roda waktu itu ada di sekitar Fatmawati sana. Di daerah dapur susu itu ya, Pak ya? Betul. Jadi di sana itu kan kebetulan volunteernya itu pekerja-pekerja sosialnya itu orang-orang asing. Nah, di Eropa, di Amerika sana itu biasanya kan orang udah terbiasa dengan rumah boneka. Betul. Nah, mereka tuh kok kerja di Indonesia, mereka bawa keluarga. Bawa keluarga, tapi di Indonesia kan nggak ada rumah boneka. Sementara anak-anaknya butuh rumah boneka. Jadi mereka punya buku, mereka bawa ke kita, diajarin. Jadi kita sama-sama tuh belajar, kita bikin rumah boneka. Tujuannya tadinya untuk mainan anak-anak mereka. Nah, setelah jadi ternyata mereka suka ya, mereka suka gitu. Iya, ini yang menarik juga nih Pak. Setelah Bapak belajar dari situ, terus kan Bapak keluar dari asrama tersebut, ini memulai usaha rumah Barbie berarti sendiri nih Pak. Ini boleh diceritain nggak nih hambatannya seperti apa pada saat itu harus membuat rumahnya kan, apalagi ukurannya cukup besar juga kan ya, dan nggak cuma untuk boneka Barbie aja, tapi untuk segala jenis boneka lain juga termasuk tuh Pak. Jadi sebenarnya berumah ini kita ngomongnya harusnya rumah boneka, ya kan? Cuman karena orang tuh dulu terkenalnya Barbie, orang jadi nyebutnya gampangnya rumah Barbie gitu kan. Padahal sebenarnya intinya rumah boneka gitu kan. Jadi boneka. Nah, waktu pertama kali kita buat itu sebenarnya kendalanya adalah mesin-mesin dulu ya. Karena dulu waktu di asrama kita disiapkan lah mesin-mesin gitu. Tapi setelah kita keluar sendiri, mau nggak mau kita mengadakan sendiri kan. Nah, itu perlu istilahnya permodalan juga, ya kan. Nah, kita akhirnya karena terbentur itu ya mengerjainnya sendiri semua. Ya kan, kita belum bisa gaji orang, belum bisa apa. Jadi berjalanlah semuanya sendiri. Baik, ini 35 tahun merintis rumah boneka, memang pasti banyak cerita suka duka dan kita masih akan mengulik lebih jauh lagi, namun setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan Dika tadi kita juga pada saat break sempat bincang-bincang juga ya sama Pak Rocky ya. Ternyata rumah Barbie ini tipenya juga cukup banyak dan variatif sekali. Nah, kita langsung tanya aja nih ke Pak Rocky. Pak, tipe-tipe rumah Barbie yang sudah Bapak produksi itu sebenarnya ada apa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau saat ini ya yang saya pernah buat itu sebenarnya puluhan puluhan jenis. Termasuk juga yang spesial desain dari customernya. Jadi mereka biasanya bawa desain sendiri. Kadang-kadang mereka mau rumahnya bentuknya kayak rumah mereka gitu. Iya, dari tampilan luarnya segala macam maunya bentuknya. Itu. Cuma kan dari sekian banyak yang pernah kita buat itu kan ada trennya gitu ya, mana yang laku. Best seller lah istilahnya yang biasa laku. Akhirnya kita berkesimpulan ternyata yang laku modelnya ini aja. Jadi kita buat standar aja gitu. Jadi untuk tipe-tipe tertentu kita buat standar gitu. Jadi saat ini kurang lebih ada 7-9 yang laku. Ini range harganya dari berapa sampai berapa? Range harganya itu mulai dari 300-an, 350-an. Sampai yang 2 jutaan ada. Wow, ini bisa dijelasin nggak yang 350.000 seperti apa, yang 2 juta seperti apa? Biasanya dari sisi size ya, dari sisi ukuran juga beda. Jadi kalau yang 1 lantai, 2 lantai itu biasanya antara 300 sampai 600-an, di bawah 1 jutaan. Tapi biasanya yang udah 3 lantai ke atas itu biasanya main di atas 1 jutaan. Wow, ini masuknya rumah mewah kayaknya ya. Jadi kehidupan Barbie kayaknya lebih indah sekarang gara-gara Pak Rocky ya. Betul sekali. Nah, ini yang tidak kalah menarik adalah ini namanya juga rumah Barbie. Segmentasinya untuk anak-anak. Ramah anak nggak sih Pak ininya Pak? Bahannya ya, materialnya. Itu yang kunci utamanya untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu pertama yang kita pikirkan adalah keamanannya dulu. Jadi untuk bermain, untuk anak-anak itu enjoy bermain, itu pertama harus aman. Jangan sampai nanti akhirnya
bisa melukai, dia trauma, jadinya nggak mau main lagi, ya kan. Terus juga tidak mengandung racun, cat-catnya itu, karena kan anak suka tanpa sengaja masuk mulut ya, makan, karena seneng mungkin apalagi warnanya pink dia seneng kali ya, gitu. Terus jadi itu jangan sampai begitu masuk mulut akhirnya menimbulkan efek yang nggak baik. Jadi materialnya memang dipastikan lembut untuk anak-anak, aman dan juga tidak ada bahan-bahan atau zat-zat berbahaya ya. Betul. Nah, Jason, ini selain rumah Barbie dan karyanya yang memang menarik dan dicintai masyarakat, sosok dari Pak Rocky juga menginspirasi banyak orang. Nah, seperti apa? Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Munculnya kerajinan rumah Barbie di Indonesia tidak terlepas dari sosok penyandang disabilitas yang produktif ini. Ya, dialah Rocky Kastanya. Meski harus beraktivitas dari kursi roda, ia tak pernah berhenti berkarya. Titik balik hidup Rocky berawal dari peristiwa kecelakaan motor yang dialaminya saat masih duduk di kelas 2 SMP. Ia harus kehilangan kaki kanannya dan mengalami peradangan pada tulang belakang. Inilah yang membuatnya harus ditopang kursi roda. Walau sempat tertinggal dengan teman-teman sebayanya karena mengalami perawatan di rumah sakit selama 4 tahun, namun ia tidak putus asa. Rocky kemudian berinisiatif untuk mengejar pendidikan yang sempat tertunda hingga lulus perguruan tinggi. Bahkan kini, selain membuat rumah Barbie, Rocky juga menjadi karyawan di salah satu perusahaan minyak dan gas. Ia juga membuka bisnis tempat makan di rumahnya bersama sang istri. Rocky tidak patah semangat ketika sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Karena baginya, keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Kini justru ia mampu membina 10 orang karyawan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Baik, kita melihat bahwa ini benar-benar semangat yang perlu diteladani oleh masyarakat. Ini mungkin sedikit pribadi bahwa keterbatasan ternyata tidak menghalangi tidak membatasi seorang Rocky Kastanya untuk bisa berkreasi. Ini bagaimana semangat ini bisa dipupuk mungkin untuk teman-teman yang memang mengalami hal yang sama tapi juga belum menemui solusi untuk kehidupannya. Apa yang bisa Bapak bagi? Begini, kalau saya sih merasa kalau hidup itu harus bergerak. Iya kan? Sesuatu itu kalau tidak bergerak artinya sudah mati. Contohnya kita bisa lihat misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu kalau dia masih bertumbuh terus, berarti dia hidup. Jadi kita harus produktif, harus terus berkarya agar kita juga kalau tumbuhan tumbuh berbuah itu kan menghasilkan. Orang itu tumbuh berkarya produktif itu pasti menghasilkan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi hidup itu harus bergerak dan tidak ada alam yang tidak bisa diadaptasi oleh makhluknya. Betul, ya. Jadi Tuhan memang selalu memberikan hal-hal yang bisa selalu ditanggulangi oleh manusia. Iya. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik ya, Dika ya. Kalau saya boleh bertanya ini Pak, mohon maaf. Nah, ini kan Bapak sempat waktu itu 4 tahun ya ketinggalan dari teman-teman seangkatannya. Dan akhirnya justru setelah kita lihat tayangan tadi, Bapak sempat bekerja di perusahaan gas dan oil, lalu juga perusahaan di bank juga. Itu kurang lebih 1 dekade. Nah, ini apa sih Pak tantangannya Pak melihat sekarang kondisi Bapak sudah seperti ini tapi Bapak akhirnya tetap berani untuk apply di perusahaan-perusahaan itu dan apakah mereka pada saat itu welcome sama kondisi Bapak? Saya beruntung ya kebetulan bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Ya, jadi mereka itu perusahaan-perusahaan asing itu enggak melihat kondisi, iya kan. Ya, yang penting kemampuannya dulu, gitu kan. Toh untuk masuk ke tempat itu kita akan menjalani tes-tes dulu kan. Seandainya kompetensinya masuk, pasti juga dihargai gitu kan apa kemampuan kita. Jadi artinya menurut saya kalau kita mempersiapkan kemampuan kita, kita nggak takut lagi bersaing di manapun gitu. Iya. Itu waktu di perusahaan gas dan oil, Bapak jadi apa kalau boleh tahu? Kalau di oil and gas ini saya lebih memaintain itu facilities. Jadi fasilitas department gitu ya. Jadi oil and gas itu kan proyeknya sebenarnya ada di luar ya, ada di luar Jawa. Biasanya di lepas pantai atau di mana. Jadi kita mensupport gitu, entah itu ATK-nya, wear pack-nya gitu. Jadi memang benar-benar ya skill yang diutamakan, tidak melihat fisik. Nah ini tadinya seorang karyawan hampir 1 dekade terus memutuskan untuk menjadi entrepreneur dan
buktinya bisa istilahnya menghidupi beberapa orang karyawan ya. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi bagaimana merintis usahanya hingga sukses hingga saat ini. Kita akan lanjut setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, tadi sempat disinggung ternyata tetap menjadi seorang karyawan, punya usaha rumah Barbie dan punya rumah makan. Jalan semuanya dalam waktu Jalan bersamaan. semuanya, ini benar-benar sangat inspiratif. Nah, ini gimana menjalankan 3 hal yang berbeda dalam waktu yang sama? Sebenarnya kan kalau kerjaan banyak, kalau saya sendiri yang nanganin, pasti nggak akan kepegang ya. Tapi kan ini kan soal bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas-tugas aja kan gitu kan. Jadi saya udah waktu awal-awal terima ke orang apa kan itu kita tetap mengajarkan. Jadi pada saat mereka udah bisa kita lepas, semuanya udah berjalan gitu kan. Sistemnya jadi berjalan kan, tanpa saya ada di tempat pun sistem itu udah bisa running sendirinya gitu loh. Nah, ini yang menarik adalah usaha rumah makan, rumah Barbie ya namanya ya, ada food court bisa dibilang seperti itu. Ada apa aja sih Pak makanan-makanan yang di situ? Sebenarnya kan ini hanya apa ya, memenuhi areal situ karena areal perkantoran. Selama orang masih suka makan pasti kan butuh makanan. Saya sih nggak ada spesifik makanan spesifik gitu ya, makanan yang khusus, tapi lebih makan makanan umum. Biasalah makanan umum untuk karyawan kan gitu aja. Celah ya bagaimana Iya, karena betul. makanan itu memang nggak akan ada habisnya. Nah, tadi bicara ke rumah Barbie sendiri, untuk produksi yang tadinya dikerjakan sendiri secara ya manual lah, lalu mempekerjakan orang lain kan harus juga istilahnya meng-coaching ya, bagaimana mengajarkan orang lain untuk bisa ahli juga di bidang ini. Nah, ini ada kesulitan nggak saat untuk mentransfer ilmu? Saya merasa waktu saya diajarkan nggak kesulitan. Tentunya kalau saya ajarin ke orang lain lagi itu juga nggak ada kesulitan juga, gitu kan. Kalau saya bisa, orang lain juga bisa, itu prinsipnya dulu. Jadi ya itu sejalan dengan waktu gitu. Jadi artinya running by doing ya. Jadi jalan apa adanya aja kita kerjain, mereka belajar, waktu berjalan akhirnya bisa. Jadi memang bisa dilepas ya. Ada berapa karyawan sekarang Pak? Untuk ini sekarang total 10 lah ya. 10 dan berapa produksi satu bulan? Average rata-rata itu ada 30-an lah. 30 dan sudah terbayang ya omsetnya berapa ya. Nah ini kalau bicara karyawan kan ada yang datang ada yang pergi. Kalau yang sudah diajarkan terus mereka keluar dan mereka bikin usaha rumah Barbie sendiri. Nah ini gimana menanggapinya Pak? Enggak, itu rezeki orang udah masing-masing udah ada bagiannya sendiri-sendiri. Yang penting kita punya segmen tersendiri. Kita untuk menghindari persaingan itu kita harus menciptakan segmen sendiri. Jadi kita bermain di segmen yang berbeda dengan mereka. Gitu ya. Terus kita juga harus punya keunggulan-keunggulan yang tidak dipunyai. Inovasi. Nah ini ada bocoran nggak kira-kira ada inovasi baru nggak untuk rumah Barbie-nya? Atau memang akan diakulturasi dengan rumah-rumah adat Indonesia? Mungkin. Kalau saya sekarang lagi mau bikin yang multifungsi gitu ya. Apa tuh Pak? Jadi multifungsi saya sekarang sedang lagi merancang adalah rak buku, tapi bentuknya rumah boneka gitu ya. Jadi kadang nanti dia bisa jadi rak waktu dia selesai bermain, itu jadi bisa menyimpan buku-buku pelajaran. Wow, ini menarik kayaknya udah jadi target saya nih. Oke, ini menarik sekali dan kita selalu menunggu ya rumah-rumah Barbie yang cantik-cantik dan inovasi-inovasi barunya. Terima kasih untuk semangat yang dibagi hari ini ya Pak ya, sukses terus. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, untuk mengapresiasi kontribusi B.J. Habibie dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia, Gerakan Berkarya Indonesia menyelenggarakan Habibie Festival di Museum Nasional. Ya, dalam festival tersebut pameran dengan tema inovasi teknologi dihadirkan bagi para pengunjung. Berikut liputannya. Bertepatan dengan ulang tahun B.J. Habibie yang ke-80 tahun, Gerakan Berkarya Indonesia yang diprakarsai putra B.J. Habibie, Ilham Habibie, menyelenggarakan Habibie Festival di Museum Nasional Jakarta.
Dalam festival ini berbagai pameran teknologi, diskusi panel, persinggungan langsung dengan makerspace berteknologi tinggi, kompetisi, hingga permainan dihadirkan bagi para pengunjung. Acara ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan STEAM atau sains, teknologi, teknik, kesenian, dan matematika kepada generasi mendatang. Pameran ini sendiri dikemas secara menyenangkan sehingga pengunjung dapat merasakan langsung rangkaian pencapaian teknologi yang sudah dicapai Indonesia. Seperti pameran Dirgantara yang menghadirkan rancangan pesawat N250, N2130, dan N219. Tak berhenti sampai di situ, pesawat R80 karya B.J. Habibie rencananya juga akan siap dipasarkan di tahun 2021 mendatang. Peningkatan produktivitas itu hanya bisa diraih dan dimiliki jika sumber daya manusia terbarukan itu merdeka, bebas, tetapi berbudaya, menguasai iman, memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bersinergi positif, dan bisa menghasilkan karya-karya nyata. Tapi jangan ganti pimpinan, udah ada, bubarkan itu, saya buat sendiri. Tidak ada di dunia begitu, tidak ada. Nah kita itu diajarin begitu oleh penjajah, karena penjajah tidak mau kita maju. Antusias pengunjung akan festival ini pun terbilang tinggi. Mayoritas adalah pelajar. Namun banyak pula orang tua yang datang karena ingin memperkenalkan karya Presiden Indonesia ketiga tersebut kepada anak mereka. Sangat inspiratif sekali untuk anak muda. Kebetulan Habibie dan Ainun itu merupakan tokoh yang sangat menginspirasi anak muda untuk lebih berkarya lagi. Kalau melihat pamerannya yang paling menarik menurut Mbak Yuri itu apa? Ini sih pesawat-pesawatnya, bentuk-bentuknya, model-modelnya, sama iptek-ipteknya di sini banyak. Terutama ini ya pameran pesawat terbangnya dan juga ada alutsista tadi ada beberapa, ada tank, ada macam-macam kayaknya tadi ada mainan anak-anak juga ini anak-anak saya. Festival yang dimulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2016 ini sendiri dibuka dengan penampilan beberapa seniman seperti Ananda Sukarlan, Reza Rahadian, serta diskusi panel dengan tema peranan inovasi dalam pembangunan bangsa bersama pihak swasta. Jason Valino, Jamal, Dai TV. Nah, Jason, kamu pernah nggak datang ke sebuah pameran lukisan yang saat melihat lukisan tersebut tidak hanya melihat tapi juga menggunakan sebuah aplikasi yang bisa menjelaskan tentang keterangan dari isi lukisannya? Oh, ada aplikasinya. Kalau ada aplikasinya sih saya belum pernah. Biasanya kalau lihat lukisan itu hanya lihat lukisannya, terus habis itu baca keterangan di bawahnya atau di sampingnya aja. Nah, kalau gitu kamu perlu nih ke tempat yang satu ini, yaitu pameran lukisan 1771 Goresan Juang Kemerdekaan yang menyediakan aplikasi secara gratis dan diperuntukkan bagi pengunjung untuk mengetahui detail lukisannya. Seperti apa? Berikut liputannya. Tak seperti pameran lukisan pada umumnya, kali ini pameran Goresan Juang Kemerdekaan memiliki inovasi baru yang dibuat oleh Badan Ekonomi Kreatif, yaitu melihat penjelasan lukisan melalui teknologi augmented reality. AR atau augmented reality adalah sebuah aplikasi yang dapat melihat pemandangan nyata menggunakan sensor grafis, audio, dan video. Aplikasi AR ini juga sebelumnya digunakan games Pokemon Go. Untuk menggunakan aplikasi ini sangatlah mudah. Langkah pertama, kita harus mengunduh aplikasi Goresan Juang Kemerdekaan di Play Store handphone Android atau smartphone. Di dalam aplikasi ini disediakan on-site mode dan offline mode. Langkah berikutnya, kita bisa memilih offline mode, kemudian pilih tema lukisan sesuai yang tersedia. Lalu kita bisa mengarahkan kamera pada gambar yang ingin diambil dan akan muncul keterangan dari lukisan tersebut. Ada penggunaan aplikasi augmented reality ini sebenarnya untuk agar orang-orang itu yang tidak tahu, yang kurang bisa menikmati seni, mereka bisa belajar untuk dapat ceritanya mengenai lukisan tersebut melalui AR tersebut. Jadi mereka tinggal kasih AR-nya, terus kemudian mereka dapat informasi yang dibutuhkan walaupun secara singkat. Habis itu mereka baru lari ke katalognya. Ada yang bagus, ada juga yang masih bingung cara makainya gitu. Tapi
ada yang guru yang senang banget dan dia mau ngajak muridnya ke sini untuk melihat pameran lukisan. Jadi intinya tujuannya AR itu adalah untuk attract orang untuk datang sebenarnya sih. Aplikasinya sangat berguna banget. Menurut aku juga baru pertama kali ya dijelasin aplikasi kayak gini. Membantu banget anak-anak yang membutuhkan informasi, apalagi mengenai sejarah karya-karya seni gitu-gitulah pokoknya. Kita tuh ngelihat nggak cuman sekedar lukisan gitu, tapi kita dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa tahu nih karyanya siapa, sejarahnya gimana, kayak gitu. Bagus ya, jadi kayak terobosan baru gitu terutama buat seni, jadi lebih gampang buat tahu info-info tentang lukisan, nggak perlu baca yang cara konvensional kayak gitu, nggak perlu juga kayak tour guide yang buat jelasin, jadi kita bisa lebih mandiri buat cari informasi tentang lukisan tersebut. Bagi Anda yang ingin mencoba aplikasi Goresan Juang Kemerdekaan, bisa datang langsung ke Galeri Nasional sampai tanggal 30 Agustus 2016 di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Amesani Angelin, Galang Adiputra, DAI TV. Iya, pemirsa, pekan ini kami akan merekomendasikan sebuah film yang menceritakan kisah seorang anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan di pulau seberang namun terganjal karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kisah perjuangan anak sekolah dasar yang ingin meraih cita-citanya ini dapat Anda saksikan pada film berjudul Mimpi Anak Pulau yang akan mulai tayang tanggal 18 Agustus 2016. Hei Jan, ayo kita bermain. Tidak Ahmad, aku sini saja. Jan itu minta sepatu. Kasihan dia. Film Mimpi Anak Pulau merupakan film garapan sutradara Kiki Nuriswan yang diambil dari novel dengan judul yang sama. Dengan nuansa tahun 50-an, film ini bercerita tentang kisah perjuangan anak kelas 6 SD bernama Jani yang ingin melanjutkan sekolah pendidikan guru agama di Pulau Tanjung Pinang. Abang nih, diam aja kalau aku panggil-panggil. Jadi Doli ndak kemana, Dok? Mulai sekarang, Doli nak tinggal bersama nenek dan Ato. Kalau kamu mau, kamu pun boleh tinggal sama Tok, sama nenek. Taklah, Tok. Biar Jani tinggal sama Ndo aja dari sini. Namun impian tersebut harus terganjal karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Pasca meninggalnya sang ayah, ia harus menjadi tulang punggung bagi ibu dan kedua adiknya. Kisah perjuangan dalam meraih cita-cita ini dapat Anda saksikan pekan depan 18 Agustus 2016. Dapat dari sekolahan saja, tapi juga dari kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kesulitan kau, maka kau akan semakin kuat. Kawan, aku dapat ikan besar nih. Kuat dan tidak boleh putus asa. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @helloindo_daitv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.